Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. An Sofiyata binti Huyayyin radhiyallahu anhum qalat, dari Sofiyah binti Huyai, semoga Allah meridai mereka, ia berkata, Sofiyah itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya tempo hari yang lalu di bab jihad sudah pernah kita bahas. Ketika Nabi menaklukkan Khaybar, itu pemimpinnya Huyai bin Akhtab, ya. Lalu putrinya itu menjadi salah satu tawanan dan jadi hamba sahaya. Semula diambil oleh seorang sahabat, tapi kemudian diprotes oleh sahabat-sahabat lainnya karena Sofiyah ini cantik dan anak presidennya, ya, anak gubernur di Khaybar. Masa anak gubernur buat orang biasa? Sahabat sepakat itu untuk Rasul, ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerimanya dan kemudian memerdekakannya dan menikahinya. Orang Yahudi berarti, ya, tapi sudah masuk Islam. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf. Fa'ataituhu azuru lailan. Lalu aku mendatanginya, mengunjunginya malam hari. Fahadattuhu, lalu aku pun kemudian berbincang-bincang dengan beliau. Tsumma qumtu li anqaliba, kemudian aku pun berdiri untuk pulang. Faqama ma'i liyaqlibani, lalu beliau berdiri bersamaku untuk mengantarku pulang. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma. Ini kata rawi, ya, rumah Sofiyah itu di perkampungan atau di komplek dusun yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, agak jauh dari masjid. Famarra rajulani minal ansor, lalu ada dua orang lelaki yang lewat, orang Ansor. Falamma ra'ayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a, ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun kemudian bergegas, berjalan cepat. Ini kalau dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini keluar dulu masjid mengantarkan Sofiyah binti Huyai dan berpapasan di jalan dengan dua orang Ansor ini. Ketika dua orang Ansor ini berpapasan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba mereka berjalan cepat, sedikit berlari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala rislikuma, hei tenang, innaha Sofiyatu bintu Huyai, ini Sofiyah binti Huyai. Faqala, jadi ini istriku, bukan siapa-siapa, gitu, ya. Sofiyah binti Huyai itu maksudnya. Lalu kedua orang Ansor tersebut berkata, Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah wahai Rasulullah. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan,
Inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sungguh setan itu mengalir di tubuh manusia seperti aliran darah. Wa inni khasyitu, dan sungguh aku takut an yaqdhifa, setan memasukkan fi qulubikuma, dalam hati kalian berdua, syarran, kejahatan atau kejelekan, au qala syai'an, atau dalam riwayat lain sesuatu yang jelek. Hadis ini mengajarkan ya kepada kita bagaimana respon sahabat mengetahui ada seorang lelaki yang berjalan berduaan dengan perempuan yang lain malam-malam. Mereka menolak ya, dan itu sesuatu yang tidak baik, sehingga para sahabat bereaksi tidak baik ya. Meski kemudian oleh Nabi SAW dijelaskan, ini bukan siapa-siapa, ini istri saya ya. Dan di sini Nabi SAW bersikap, berinisiatif untuk menghilangkan suudzon ya. Dan kita berhak untuk melakukan hal seperti itu. Ini bukan menyucikan diri sendiri, menganggap suci diri sendiri yang dilarang oleh Al-Quran ya. Kalau di Al-Quran fala tuzakku anfusakum, itu konteksnya jangan merasa bahwa diri kita saja yang layak masuk surga, padahal amal kita masih terbatas. Dan itu ditujukan ke orang kafir Yahudi Kristen yang merasa bahwa dengan Yahudi Kristennya itu sudah pasti bisa masuk surga. Maka kita boleh menjelaskan apa yang sedang kita lakukan, siapa kita, hanya karena dengan tujuan untuk menghilangkan suudzon dari masyarakat. Dan di sini menunjukkan suudon, takut ada suudon boleh gitu. Kan Nabi juga suudon ya. Khawatir itu sahabat menyangka lain-lain ke Nabi, kan itu suudon juga. Tapi nah untuk menghilangkan suudon boleh suudon seperti itu ya. Dan suudon itu kemudian dikelirkan. Ya, yang nggak boleh itu kan suudzon kemudian tidak dikelirkan, tidak dijelaskan ya bagaimana kedudukan yang sebenarnya. Maka di sini Nabi SAW meluruskan khawatir ada suudzon. Yang kedua, ternyata terlihat juga di sini bahwa sahabat pun sebetulnya tidak suudzon. Maka dari itu ketika berpapasan dengan Nabi, kan dulu belum zaman listrik atau banyak, sok di lembur yang belum ada listrik, atau semalam ya kami ke makam Ustadz Maman Mulyana rahimahullah, wah bebelasakan poek nggak ada listrik ya. Teka tingali untung zaman HP ya, pakai senter. Jadi dulu belum zamannya listrik. Cuma kalau ke Nabi kan para sahabat sudah kenal, loh kok Nabi malam-malam dengan perempuan siapa? Nah karena takut ada suudzon, maka mereka benar bergegas. Maka mereka menjawab, Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah ya Rasulullah, mustahil kami suudzon begitu. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran ya. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Atau dalam ayat berikutnya, laula idh sami'tumuhu qultum
ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Subhanaka itu ungkapan untuk menepis ya fitnah-fitnah, berita-berita bohong, suudzon. Jadi ketika sahabat mengatakan subhanallah, maha suci Allah, masa kami menyangka yang bukan-bukan kepada Anda? Tidak, wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengklarifikasi, ya saya takut setan mencampakkan sesuatu ke dalam hati kalian, karena setan itu mengalir dalam aliran darah kalian. Ini tempo hari yang lalu pernah ada yang bertanya ya ke saya di salah satu grup, bagaimana maksud setan mengalir dalam aliran darah manusia itu? Saya jawab langsung, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena Nabi menjelaskan demikian. Jadi apa yang dimaksud setan mengalir dalam aliran darah manusia, yaitu mampu memasukkan bisikan yang jelek ya, mampu memasukkan suudzon ke dalam hati manusia. Jadi kalau kita ada suudzon, ada jelek hati, goreng hati ke seseorang, maka itu dari setan. Walau alam, apakah ini zahirnya begini? Karena ini kan persoalan gaib ya, berarti setan itu ada dalam aliran darah kita. Ini bukan berarti nyurupnya, nggak ada kesurupan seperti yang dipahami umum masyarakat ya. Yang kedua, bisa jadi maknanya kata para ulama yang dimaksud adalah setan itu seperti ya, jadi bukan zahirnya, seperti saking dekatnya dengan manusia, seperti aliran darah manusia, karena mampu memasukkan sesuatu yang jelek ke dalam hati manusia. Jadi ini sekali lagi menjadi dalil nggak boleh ya lelaki dan perempuan berduaan malam-malam. Bahkan bukan malam-malam saja, di siang hari pun nggak boleh, apalagi malam hari. Kecuali dengan istri, dengan seseorang yang jadi mahram. Dan ini menguatkan apa yang kita bahas kemarin ya, tidak boleh istri kita dibonceng oleh lelaki lain meskipun driver ojol ya, itu kita termasuk dayuth, dilaknat oleh Nabi, antepan boga salaki teh ya. Saya masih ingat almarhumah Ibu Dede, beliau itu kan mubalighah ya, suka dakwah ke pelosok, dijadwal oleh persistri. Ibu mah sawios mapah 3 kilo 5 kilo daripada kudu dibonceng ku ojek gitu. Kan kalau turun misalkan dulu sebelum punya mobil beliau turun cenah Bu Haji ieu cenah naik ojek gue atau cenah naik motor we di pasti kan bapak-bapak rata-rata alim teuing cenah mah abdi teh saha ya. Nggak boleh ya, karena itu berduaan dengan lelaki yang non muhrim. Jadi cenah darurat ya, masih adalah cara-cara yang lain. Sekarang kan banyak penunggang supir motor perempuan juga banyak, santri UG juga banyak yang bisa ya, nah nyuruh lah atau gimana daripada darurat numpak yang disetir ku driver ojol laki-laki ya, itu nggak boleh. Kemudian catatan lainnya di sini menunjukkan berarti ketika i'tikaf itu boleh istri ngobrol ya dengan suami, berkunjung malam-malam. Kenapa enggak siang? Ya karena siang kan waktu istirahat kalau i'tikaf. Kan bangunnya di waktu malam. Jadi istri datang menjenguk boleh. Meski tentu kata Imam An-Nawawi jangan terlalu sering, nanti khawatir mendorong tubasyiruhunna, ingin mencumbu ya, jadi ingat dunia ya, bukan ingat akhirat. Kan i'tikaf itu intinya ingat akhirat.
Kemudian yang kedua, nah ini terkait bolehkah suami keluar masjid untuk mengantarkan istri pulang ke rumahnya. Kalau Imam An-Nawawi menjelaskan, ini Nabi nggak sampai keluar masjid. Masa cana keluar masjid sedang iktikaf? Ini hanya mengantarkan sampai pintu, kemudian Sofia pulang sendiri. Tapi dalam riwayat Bukhari jelas disebut khoroja, keluar. Ya. Hemat saya, jadi seandainya tidak usah diantar, cukup sampai pintu masjid, ya sudah itu. Lalu kemudian kalau kita menilai, wah ini harus diantarkan, udah malam, ya, khawatir ada apa-apa tidak aman, maka boleh keluar, karena ini kaitannya dengan hajat kan. Seorang yang itikaf boleh keluar kalau ada hajat, ada kebutuhan yang sifatnya tidak mungkin dilaksanakan di dalam masjid, ya. Jadi fikihnya seperti itu saja. Terlepas apakah Nabi keluar dari masjid atau tidak, seandainya keluar pun itu karena memang ada hajat mengantarkan istrinya agar selamat. Kemudian bab berikutnya dari Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala la yabitanna rajulun, camkan, ingatkan, jangan bermalam seorang lelaki indam ro'ati thayyibin, di rumah seorang istri yang bersuami, illa an yakuna nakihan, kecuali dia yang menikah, maksudnya suaminya, audha mahramin, atau yang ada hubungan mahram. Mahram itu yang haram dinikah, ya, keluarganya keluarga kandung. Kemudian dalam riwayat lain Uqbah bin Amir menjelaskan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum waddukhul 'alan nisa, jangan kamu masuk ke rumah yang hanya ada perempuan, atau ke satu tempat yang di sana hanya ada perempuan, mau di masjid, mau di kelas, mau di kantor, ya, yang ada hanya perempuan. Faqala rajulun minal ansor, lalu seorang sahabat Ansor bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aital hamwa, bagaimana kalau itu saudara ipar? Qala, Nabi justru menjelaskan, alhamwu al-mautu, justru saudara ipar itu kematian, maksudnya yang paling berbahaya. Ya, maksud kematian di sini yang paling mencelakakan, ya, sampai diancam dengan kematian, kebinasaan. Qala Al-Laits bin Sa'din, Imam Al-Laits bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini menjelaskan, alhamwu, yang dimaksud alhamwu akhuz zauji, saudara suami. Ya, saudara ipar. Iparnya benar. Non adi beuteung gitu nya urang. Wa ma asbahu min aqaribiz zauj, dan yang serupa dari kerabat suami, bisa pamannya suami, keponakan suami, ibnil ami, seperti anaknya paman, wa nahwihi, dan semacamnya. Kalau dibalik, ya, dalam kasus saya berarti perempuan saudara istri saya, begitu. Nggak boleh, ya, kita satu rumah dengan mereka, kecuali kalau ada istri kita. Kalau ini konteksnya istri tidak ada suaminya, ya. Jadi kalau bapak menerima tamu laki-laki, baik itu keluarga bapak sendiri di rumah bapak, maka bapaknya harus ada, ya. Jangan kemudian bapaknya bekerja dulu, siang harinya tamu diantep di rumah, nggak boleh, ya.
Meski alasannya itu kan saudara ipar. Justru karena saudara ipar itu lebih membahayakan perasaan keluarga, padahal jadinya bahaya. Nah itu juga ya yang kemarin kita jelaskan kenapa Nabi SAW ketika mengajak istrinya Zubair, lalu kemudian istrinya Zubair menolak kan untuk dibonceng. Tapi dan catatan kan boncengan di unta itu nggak apa antel ya, menurut orang malah angkot gitu, angkot atau taksi atau grab ya. Lalu kemudian fikihnya kata para ulama boleh membonceng perempuan mana saja kalau memang darurat ya, meski kemudian istrinya Zubair tidak mengambil itu karena khawatir kecemburuan suaminya dan memang harus cemburu ya. Maka kenapa kan itu saudara ya, kan kakaknya atau adiknya istri Nabi, berarti mahram ya. Masalahnya alhamu itu kata Nabi al-mautu. Jadi jangan, hukum asalnya jangan, nggak boleh ya. Jangan mentang-mentang itu kakak atau adik istri saya, atau kalau istri saya jangan mentang-mentang itu adalah kakak dan adik saya menang boncengan duduaan sama mobil ya, atau di rumah bareng, nggak boleh. Harus ketika ada saya, kalau dalam konteks itu kerabat saya. Kalau istri saya masuk atau ada di rumah istri saya ketika ada saya, kalau itu keluarga istri-istri saya. Ini hati-hati ya, tolong diperhatikan karena Nabi melarang. Kalau melarang berarti haram, nggak boleh. Boleh keluarga kita ngendong di kita ketika kita dan istri kita ada ya, dan tentu interaksinya tetap dijaga ya. Kecuali tadi pengecualian ya, dza mahram, yang ada hubungan mahram ya. Kemudian hadis berikutnya an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna nafaron min Bani Hashim, beberapa sahabat dari Bani Hashim, berarti orang Quraisy, dakhulu ala Asma binti Umaisin, masuk ke rumah Asma binti Umais. Asma binti Umais ini istrinya Abu Bakar, yang dalam hadis tentang ibadah haji wada itu melahirkan di perjalanan dari Madinah ke Makkah, melahirkan Muhammad bin Abu Bakar yang pernah kita bahas, itu yang nanti akan diangkat jadi khalifah pengganti khalifah gubernur pengganti gubernur Mesir yang kemudian gak jadi, yang menyebabkan kemudian Utsman dikepung ya. Itu Muhammad bin Abu Bakar. Jadi Asma binti Umais ini istrinya Abu Bakar yang kemudian nanti sesudah melahirkan nifas dan ikut haji, tapi tawafnya ditunda ya. Nanti tawafnya sudah bersih kemudian ditunda. Maaf, yang Asma binti Umais itu yang nifas itu cukup dibalut ya, kemudian ikut haji, kecuali yang haid mah tawafnya ditunda. Kemudian fadakhala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an wa hiya tahta yauma idzin. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi maksudnya ini ada tamu datang ke rumah Asma binti Umais, ke istri Abu Bakar. Abu Bakarnya sedang enggak ada. Lalu Abu Bakar pas datang terkejut, loh kok ada tamu laki-laki. Faro'ahum fakariha dzalik. Abu Bakar membenci, tidak suka. Kenapa sih cenah ini selonong gitu, tamu laki-laki masuk aja ke rumah ya, termasuk pastinya juga Abu Bakar menegur istrinya. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala, dan ia berkata, lam ara illa khairan, saya tidak pernah melihat istri saya kecuali kebaikan. Jadi maksudnya meski Abu Bakar tidak senang dengan perbuatan para sahabat itu, tapi Abu Bakar memastikan istri saya perempuan yang baik, ya. Saya tidak menuduh yang bukan-bukan, tapi yang enggak enak saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha barra'aha min dzalik, sungguh Allah telah membersihkan dia dari hal tersebut, ya, dari yang bukan-bukan. Jadi di sini Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa Asma binti Umais tidak melakukan hal yang bukan-bukan. Ya, meski menerima tamu laki-laki ke rumahnya ketika Abu Bakar tidak ada. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal minbar. Ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang ada di masjid ketika dicurhatin, ya, oleh Abu Bakar. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulanna rajulun, tidak boleh sekali-kali seorang laki-laki masuk ba'da yaumi hadza, sesudah hariku ini, ala mughibatin, ke seorang perempuan yang sedang goib suaminya. Baik itu goib dalam artian sementara, suaminya masih di masjid misalkan, atau goib dalam arti yang cukup lama, suaminya misalkan sedang keluar negeri, sedang keluar kota. Illa wa ma'hu rajulun awithnani, kecuali lelaki itu ditemani oleh seorang lelaki yang lain atau dua orang lelaki yang lain. Tapi di sini Imam An-Nawawi memberikan catatan. Menurut mazhab kami, kata Imam An-Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim, mazhab Syafi'i, tetap haram ditemani seorang dua orang juga. Dalilnya yang tadi kan berlaku umum, nggak boleh masuk ke tempat termasuk rumah yang ada hanya istrinya saja, nggak ada suaminya, nggak boleh. Nah, pengecualian di sini ini khusus untuk Abu Bakar, untuk orang-orang yang seperti Abu Bakar yang tamunya baik-baik dan tidak bisa menunggu di luar, misalkan kehujanan, kepanasan, ya. Sekiranya bapak-bapak bertamu keluar ke satu keluarga yang saat itu bapak-bapak bisa menunggu di luar sebelum suaminya datang, ya, maka wajib, nggak boleh masuk, ya. Ini sekali lagi menguatkan apa yang sudah kita bahas dari tadi di awal. Hati-hati berinteraksi dengan seorang perempuan yang bersuami. Dan kita tahu, ya, ya tahulah, bukan mengalami, berarti tahu, ya, dalam interaksi sehari-hari. Rumus selingkuh itu indah, itu memang terjadi di dunia perkantoran, bahkan termasuk, ya, di dunia pendidikan, bahkan termasuk kerbejad ayeuna rame di dunia pesantren, kabina-bina, ya, sabaraha diperkosa kurang ajar tuh. Hiji mah kasarna leung bisa dikawinkan, 12 semua, ya. Itu karena ini kita tidak baik, ya, dalam mencegah hal-hal tersebut. Termasuk, ya, Ustadz Siddiq Amin dulu pernah cerita, saya ditelepon oleh Pak Kiai Miftah Farid ketika konsultasi dengan pemuda, ya. Saat itu ada Ustadz Iman yang sekarang ketua PW, ya, tentang seorang ustadz yang kalau menerima konsultasi dari seorang ibu-ibu itu masuk ke ruangannya ditutup. Itu genjeleng, ya, genjeleng di kantornya, kemudian konsultasi ke Ustadz Siddiq Amin,
Ya haram jelas, dan dia juga pasti tahu dalilnya. Dan kemudian kalau sekarang mungkin sudah bertobat, ya iskolot piraku masih kena gitu, itu nggak boleh. Ya Ustadz Rahmat Najib itu sampai kemana-mana beliau ngajak nama mau istri anak. Nah kan banyak pengajian ibu-ibu yang beliau isi beres nate sok hayang ngobrol konsultasi pan area istri anak mah gitu. Nggak boleh. Saya pribadi ya harus menjaga jarak. Kalau ada seorang yang mau konsultasi nggak ada istri saya ya nggak boleh. Harus sedang ada istri saya, termasuk istri kita. Kalau ada laki yang datang harus sedang ada bapak, nggak boleh. Tidak demikian. Itu selingkuh, kedekatan di perkantoran ya yang nyaleng kadituna poligami. Kalaupun kesannya poligami tetap saja pendekatan itu sudah haram. Ini bapak beristri atau itu perempuan itu bersuami nggak boleh, haram tuh. Dan ini harus hati-hati ya, terutama di dunia perkantoran, baik itu pendidikan bahkan pesantren. Ya, jangan sampai kalau kita tahu begitu tuh nggak boleh. Ya, saya juga pernah dulu pas masuk, aduh, cetengan ayah mahasiswi hiji, ya udah saya tunggu di luar. Yang lainnya kemana? Lagi sholat, nah Ustadz. Ya, tadi telat Ustadz yang itunya. Ya udah kita tunggu di luar. Meski kita sudah sholatnya, mana yang mahasiswi hiji, ya nggak boleh karena khawatir. Bukan khawatir, dilarang oleh Nabi yang salah satu hikmahnya adalah untuk mencegah yang namanya perzinahan. Wala taqrabuz zina, kan zina sebagaimana Nabi jelaskan bukan hanya bersetubuh saja, tapi juga pandangan, lisan, ya, tangan dan sebagainya. Saya angkat jempol lah ke seorang tetangga saya yang dia bekerja kemudian sekarang tidak, ya. Nah cete eureun gawe ceuk si AA ulah awewe nu gawe mah cenah sok gararanjeun cenah gaulna cenah sok ararane nya cete alus aing ngarti mah. Tapi bukan berarti perempuan haram ya. Kalau istri kita bekerja ngajar yang tahulah aman, contoh kayak di pesantren ruangan asatidah perempuan di perpustakaan atau di sakan ya. Kalau ruangan asatidah yang pokok dibuat laki-laki, termasuk di TU pun sengaja kita nggak ada staf perempuan meski butuh, karena nggak ada ruangannya. Masa harus satu ruangan dengan laki-laki? Nggak boleh ya. Nah ini hal-hal yang mudah-mudahan ya diperhatikan oleh kita semua, dan kita kemudian banyak menegur orang lain yang abai dari adab ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.